Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu kembali dalam pertemuan farmakologi ya, dalam hal obat-obat yang diberikan kepada ibu menyusui, ibu hamil ya. Hari ini kita akan bahas terkait obat yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kehamilan, persalinan, dan menyusui merupakan suatu proses fisiologi yang perlu dipersiapkan oleh wanita dari pasangan subur agar dapat dilalui dengan aman ya. Selama masa kehamilan dan janin ada unit fungsi yang tak terpisahkan, sehingga kesehatan ibu hamil menjadi persyaratan penting untuk fungsi optimal dan perkembangan kedua bagian unit tersebut. Obat dapat menyebabkan efek yang tidak dikehendaki pada janin selama kehamilan. Jadi teman-teman, pada kondisi kehamilan, persalinan, dan menyusui ini satu hal yang kondisi khusus ya, kondisi khusus, sehingga penggunaan obat-obatan pada kondisi tersebut tidak boleh sembarangan. Ada beberapa patokan, beberapa obat yang sudah ada di dalam list yang sudah ditentukan oleh Balai POM ya. Balai POM mana obat yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang kategori waspada, ada daftar yang harus kita pedomani bersama. Kemudian kita mulai dari kehamilan. Itu apa? Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Kehamilan manusia terjadi selama 10 minggu antara waktu menyusui terakhir dan kelahiran. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravinda. Sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio minggu-minggu awal dan kemudian janin sampai kelahiran. Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang wanita yang belum hamil disebut gravida 0. Jadi wanita yang hamil pertama kali disebut primigravida atau gravida 1. Untuk yang belum hamil disebut gravida 0. Kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu atau 280 hari dan tidak lebih dari 43 minggu. Jadi maksimal itu adalah 43 minggu atau 300 hari. Kehamilan yang berlangsung selama 20 sampai 38 minggu disebut kehamilan preterm. Sedangkan bila lebih dari 42 minggu disebut kehamilan postterm. Ada 3 periode kehamilan yang yang bisa kita ketahui ya berdasarkan namanya kehamilan. Yang pertama adalah kehamilan trimester 0 sampai 14 minggu, yaitu trimester pertama membawa risiko tertinggi keguguran, kematian alami embrio ataupun janin, yaitu trimester pertama terhitung 0 sampai 14 minggu. Kemudian trimester kedua 14 sampai 28 minggu, yaitu trimester kedua perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Kemudian kehamilan trimester ketiga yaitu 28 sampai dengan 42 minggu. Trimester ketiga ini menandakan awal viabilitas, yang berarti janin dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran yang dipaksakan. Jadi ada 3 periode kehamilan berdasarkan waktunya, yaitu 0 sampai 14 minggu, 14 sampai 28 minggu, dan 28 sampai 42 minggu. Kemudian teman-teman, apa yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan potensi ya masalah yang terjadi pada masa kehamilan. Masalah yang terjadi pada masa kehamilan yang pertama ada toksoplasmosis. Hal ini sering sekali dialami terjadi pada ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh Treponema pallidum ya, dapat ditularkan melalui plasenta sepanjang masa kehamilan. Biasanya respon janin yang hebat akan terjadi setelah pertengahan kedua kehamilan dengan manifestasi klinik hepatosplenomegaly, icterus, petechiae, meningoencephalitis, chorioretinitis, dan lesi tulang. Jadi sifilis ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya potensi HIV atau AIDS
Ya, penyakit ini karena ada infeksi retrovirus. Jelas hal ini terjadi ditularkan oleh ditularkan ya, bukan dari janin itu sendiri. Kemudian ada rubella. Oke, itu 4 potensi yang sangat mungkin terjadi pada masa kehamilan, yaitu ada toksoplasmosis, kemudian sifilis, kemudian HIV/AIDS dan rubella. Kemudian berikutnya masalah yang terjadi pada saat menyusui ya. Jadi selain pada kondisi hamil juga ada potensi penyakit yang muncul, begitu juga pada saat menyusui. Yang pertama yang paling mungkin terjadi adalah dikenal dengan mastitis ya, mastitis. Mastitis adalah peradangan payudara yang dapat disertai atau tidak disertai infeksi ya, bisa pada peradangan ya, payudara bisa disertai infeksi maupun tidak. Penyakit ini biasanya menyertai laktasi sehingga disebut juga mastitis laktasional atau mastitis puerperalis. Abses payudara yaitu pengumpulan nanah lokal di dalam payudara, merupakan komplikasi berat dari mastitis. Dua penyebab utama mastitis adalah stasis ASI dan infeksi dan adanya suatu infeksi ya. Patogen yang paling sering diidentifikasi adalah Staphylococcus aureus. Pada mastitis infeksius, ASI dapat terasa asin akibat kadar natrium dan klorida yang tinggi dan merangsang penurunan aliran ASI, sehingga ibu harus tetap menyusui tetap harus menyusui ya. Antibiotik resisten penisilin diberikan bila ibu mengalami mastitis infeksius. Oke ya, yang pertama adalah mastitis. Kemudian yang apa yang terjadi bila terjadi kondisi mastitis, obat apa yang bisa diberikan? Baik, Anda bisa lihat di situ ya, yang bisa diberikan pada kondisi mastitis. Obatnya adalah tetap melanjutkan menyusui, berikan kompres panas pada area yang sakit, kemudian tirah baring bersama bayi sebanyak mungkin. Jika bersifat infeksius, berikan analgesik non-narkotik dan antipiretik. Apa obat yang bisa diberikan? Ibuprofen, acetaminophen untuk mengurangi demam dan nyeri. Ya, ibuprofen, acetaminophen untuk mengurangi demam dan nyeri. Pantau suhu tubuh akan adanya demam jika ibu mengalami demam tinggi.